105,8 Radio Sip FM Inspirasi Keluarga Anda. Selamat pagi menjelang siang keluarga Sip. Senang sekali Ara ataupun Nisa bisa kembali hadir menemui ruang dengar Anda di hari ini Selasa di tanggal 13 Agustus 2024 dan bertepatan dengan 8 Safar 1446 Hijriah. Seperti biasa, Ara tak sendiri tentunya. Sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita ya. Udah setahun lebih nih bareng-bareng kita ya di program Mompreneur. Lebih ya Bu ya, benar-benar Agustus dulu ya. Iya benar. Kita sapa terlebih dahulu nih. Udah hadir bersama kita Ibu Dr. Yesi Alsandra Uni Bunda ya. Yang Masya Allah tabarakallah sekali. Kita sapa terlebih dahulu. Bu, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Semoga keluarga Sip demikian dan juga pendengar setia Sip FM. Oke. Senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. 2 pekan kita nggak ketemu ya Bu. Betul. Karena ada nih ya namanya mompreneur ya keluarga Sip ya. Iya betul. Banyak nih bermain di peran ibu banyak gitu ya. Jadi kita nggak apa-apa. Insya Allah kita kejar nih ya. Maksudnya banyak nih yang udah antri nunggu dan kita hadir hari ini dengan pembahasan yang insya Allah dinanti-nanti juga. Dan ini termasuk list ketiga terbanyak ya request dari para pendengar kita ternyata Bu. Oke. Dan insya Allah hari ini kita realisasikan tips merintis bisnis makanan. Kuliner ya. Iya. Nah, kuliner ini paling gampang di awal kita udah juga bahas karena sejatinya kita dengan memanfaatkan potensi yang ada, kita udah bisa nih buka. Nggak harus ngeluarin budget yang banyak, modal yang banyak juga. Dan tentunya kita harus punya rule juga ya, ada modalnya juga. Dan Bu Yesi udah buka gitu, udah mencoba melintang di dunia perkulineran ini. Makanya kita bakal kulik nih, bagaimana sih konsep untuk membuka. Kita mulai dari yang ini. Oh, ada pertanyaan, lupa Bu. Langsung ada pertanyaan. Ada kita buka. Kita buka lewat kita pancing ya penjelasan dari Bu Yesi ya keluarga Sip ya. Belum tanya kabar, belum apa-apa udah ada pertanyaan gitu ya Bu ya. Iya. Kita pancing boleh. Gimana nih pertanyaannya? Iya, ada pertanyaan ini dari minggu kemarin karena minggu kemarin kita harusnya kita ini ya Bu talk show ini cuma ada titipan pertanyaan karena gitu. Kemarin kita pending untuk hari ini. Nah, katanya pertanyaannya begini, bisnis kuliner itu untung-untung rugi. Banyak untungnya, tidak sedikit juga ruginya. Nah, apakah untuk membuka bisnis makanan ini Bu butuh konsep yang matang, kemudian juga variasi menu kuliner harus dipikirin langsung gitu. Kemudian juga rencana bisnis, plan bisnis, anggaran bisnis itu harus atau kita modal dengkul buka gitu aja gitu Bu. Nah, karena saya juga kebetulan akademisi yang jual makanan juga di tempat kerja gitu. Nah, jadi banyak yang nanyain apakah ada ilmunya atau modal dengkul langsung buka. Oke, menarik nih pertanyaan ini ya. Iya, pembuka banget ya Bu ya. Betul. Kita serahkan langsung deh ke Bu Yesi. Silakan Ibu. Sebelum kita jawab pertanyaan yang sangat menarik ini, kita mau sapa-sapa dulu ya. Iya, benar. Sip. Iya. Mudah-mudahan dimanapun keluarga Sip berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Semangat apalagi sekarang bulan Agustus dan sebentar lagi 17-an. Amin 17 Agustusan. Iya, semangat perjuangannya. Iya, benar. Semangat kemerdekaan. Semoga kita juga merdeka dalam hal finansial. Iya, amin ya robbal alamin. Karena memang secara finansial kalau kita merdeka semua apa saja bisa kita lakukan. Benar enggak? Ya. Kalau kita punya duit apa saja bisa itu kita mudah lakukan. dilakukan. Gimana konsepnya kemarin kita bilang Bu? Bukan segala-galanya. Gimana Bu? Memang uang bukan segala-galanya. Iya, uang bukan segala-galanya. Ya kan? Tapi segala-galanya butuh uang. Nah, ini dia. Loh. Dalam segala aspek kehidupan keluarga Sip. Mulai dari hal yang sangat remeh-temeh, iya benar, sampai hal yang besar dalam mengelola negara, berpolitik itu semuanya butuh uang. Iya. Ya. Jadi memang mesti ada dalam mindset kita mesti memiliki kemerdekaan dalam hal finansial. Ya, dan salah satu keluarga Sip yang saya juga tidak bosan untuk mengingatkan, khususnya buat diri saya sendiri juga, yang paling mudah itu untuk mendapatkan kemerdekaan finansial adalah dengan cara berdagang. Jadi pernah lewat di beranda saya keluarga Sip, walau alamnya hasil risetnya siapa? Ternyata 78% katanya orang kaya di dunia ini, di dunia ya, bukan di Indonesia saja, itu adalah pengusaha. Ya. Nah, kemudian setelah itu ya, yang orang yang kaya itu adalah artis gitu ya. Artis gitu. Ya. Kemudian turun lagi olahragawan. Atlet ya. Iya. Mungkin kayak atletnya itu kayak Ronaldo gitu, mungkin ya Ronaldo gitu kan, mungkin kayak begitu ya.
Nah, kemudian bukan sebelum atlet tadi YouTuber ya. YouTuber dulu, ya. oke, iya. Dan nggak ada katanya di situ pegawai. Memang nggak ditulisin ya Bu. Tapi itu benar loh Bu. Gitu, mungkin 0, mungkin ya. Iya, tapi benar loh Bu. Faktanya kita lihat kan memang begitu ya Bu gitu. ya. Dan saya ada di dalam yang 0% tadi, makanya mau naik kelas. Iya. Iya kan, keluarga iya, ya. Saya termasuk ada yang di dalam yang mungkin yang nggak karyawan tadi 0, nggak ada gitu, sehingga nggak dituliskan. Mungkin ada kali 0, mungkin ya, nggak dituliskan. Nah, saya termasuk di dalamnya, dan saya nggak mau terus berada di dalam sana itu aja, gitu ya. iya, Makanya mau naik ke kelas level berikutnya. nih. Kalau untuk menjadi atlet nggak bisa, ya kan? Menjadi YouTuber juga terbatas, ada keterbatasan, benar. Sebenarnya bisa juga sih ya, siapapun sebenarnya bisa. Nah, kalau atlet kan tidak semua orang bisa, benar. Ya, kemudian apalagi tadi tuh ya, atlet ya, YouTuber. Nah, kemudian yang paling mudah itu, yang paling bisa itu ya kita ya pedagang atau wirausahawan atau entrepreneur yang nomor 1 posisinya. Berarti kita bisa meloncat dong sebenarnya ke posisi nomor 1 gitu. Keluarga SIP ya, itu salah satunya adalah dari berusaha tadi gitu. Iya. Seperti itu keluarga SIP. Tetapi ingat keluarga SIP, sebelum kita sampai jauh tergiur dengan kemerdekaan finansial tadi, duit banyak, kita mesti tetap mengedukasi hati kita untuk yang paling utama itu adalah keberkahan hidup. Oke, siap. Ya, keberkahan hidup yang kita utamakan begitu ya. Jadi kita bingkai semangat kita untuk berwirausaha, semangat kita untuk menjadi kaya, semangat kita untuk memiliki kemerdekaan finansial atau bahkan kebebasan finansial. Ya, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, siap. Ya, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita tidak salah jalan. Karena ingat gitu ya. Ya, tidak semua orang yang berada di posisi yang pertama tadi itu hidupnya bahagia. Oke, iya. Benar tidak? Benar banyak banget. Sekali contohnya. Benar nggak ya? Banyak sekali contohnya. Harta udah banyak ya, gitu ya Bu, betul tapi sekali. Dan saya juga melihat dengan mata kepala sendiri orang-orang yang sudah berada di posisi itu gagal dalam berbagai hal gitu. Dan kita nggak mau meniru yang gagal, ya kan ya. Kita mau berada di posisi itu, tapi kita tetap survive kehidupan kita dalam segala halnya. Ya, misalnya keluarga, ya kan. Kemudian anak-anak, ya. Kalau Ara pernah nonton novel Baswedan ininya ya, podcastnya ya. Kata novel Baswedan, yang umumnya korupsi kan sebenarnya yang karyawan tadi, Ara. Pegawai-pegawai tadi ya. Fun fact-nya begitu. Ya, akhirnya korupsi gitu loh. Akhirnya korupsi untuk supaya dia bisa kondisinya seperti yang di level 1 tadi, yang pengusaha tadi ya, kehidupan pengusaha. Terus kata novel Baswedan, kehidupan, karena dia itu penyidik KPK kan ya. Katanya mereka yang para pegawai tadi tuh ya, bisa jadi aparatur pemerintah, bisa jadi anggota dewan, ya kan ya, bisa jadi kepala daerah, ya kan. Nah, mereka yang melakukan korupsi katanya Ara, itu saya melihat betul ya, rata-rata keluarga berdampak pada keluarganya. Ya, itu umumnya nggak harmonis gitu, Ara. Ya, entah itu dia suami istri, entah itu dia punya selingkuhan, ya, entah itu nanti penyakitan, atau bahkan anaknya, itu nggak ada yang benar katanya. Silakan dicek itunya novel Baswedan. Ya. Jadi memang sangat kuat korelasinya. Maka dari sekarang kita, sebelum kita jauh melangkah, kita mesti kuatkan betul ketakwaan kita kepada Allah dulu. Nanti kita sembari jalan masuk ke ranah itu. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak mengikuti orang-orang yang berada di puncak itu, tetapi ternyata ada yang berantakan di lain sisinya. Nah, seperti itu. Karena ingat, toh harta sebenarnya juga nggak kita bawa mati kan, gitu ya. Tapi dengan harta kita bisa berinfak banyak. Jadi semuanya itu tergantung seperti ini, Ara, seperti pisau bermata dua. Sama kayak penggunaan internet lah begitu. Ya, internet ini bisa berbahaya, bisa menjadi penyakit bagi kita, tapi juga bisa memberikan dampak positif, benar nggak? Sama juga kayak kita memegang pisau bisa membantu kita memotong ini itu, tapi juga bisa melukai kita. Nah, saya udah sering banget terluka gara-gara pisau. Ya, namanya setiap hari megang pisau kan, ya, entah nggak sengaja lah, entah apalah, pasti ada aja. Nah, seperti itu kira-kira keluarga SIP. Jadi kalau hal ini pondasinya kita kuat, insya Allah ya, kita akan terus merangsek naik ke atas ke posisi pertama tadi. Nah, baru kita masuk ke yang ini nih. Itu tadi introduction-nya ya Bu ya, pengantarnya nih, mengantarkan ke intinya ya. Sekarang gini, bisnis kuliner itu kita butuh konsep yang matang apa enggak sih gitu ya? Benar nggak? Pertanyaannya ini bagus banget ya. Sebenarnya kembali kepada pribadi kita masing-masing, kepada resources yang kita miliki. Bagusnya sih iya,
ya semua itu terkonsep dengan baik. Idealnya iya. Idealnya gitu iya, ya semuanya terencana dengan baik. Kita punya bisnis plan-nya, bahkan kita punya bisnis model kanvasnya, itu dia ya kan. Iya. Kalau bisa, idealnya keluarga sip. Tapi jangan yang pusing-pusing kayak begitu dulu, kata Om Bob Sadino. Oke. Ya kan ya. Yang dia itu sekolahnya di Amerika, ya untuk sampai akhirnya menjadi businessman, ya. Itu nggak usah mikir yang sejauh itu katanya. Mulai aja gitu. Action aja dulu. Action gitu aja. Ya. Kebanyakan mikir nanti nggak jadi. Nanti nggak jadi. Maksudnya mulai aja gimana sih? Apa sih resources yang kita miliki saat ini? Contoh keluarga sip. Ya ini perlu contoh kan. Saya pertama sekali mulai bisnis kuliner itu adalah jualan empasi homemade. Empasi homemade. Yang waktu ibu di luar negeri ya bu? Enggak, dia udah masih di Indonesia sebelum ke Jepang. Sebelum ke Jepang. Kenapa? Nah, kita lihat nih, kembali kan ya, kita lihat kebutuhan orang di luar sana apa sih? Kan? Nah, kebutuhannya adalah emak-emak, ibu-ibu kan sekarang bekerja banyaknya. Benar nggak? Ya, banyak bekerja. Kemudian karena mereka bekerja tentu memiliki keterbatasan. Nggak sempat bikin makanan untuk anaknya. Iya, pendamping kan? asinya nggak sempat nih. Gitu. Sedangkan saya percaya dan yakin sekali bahwasanya asi dan empati itu adalah kebutuhan utama anak kita. Ya, mereka nggak bisa diberikan alasan, dulu maaf ya nak ya, mama sibuk sehingga nggak bisa kasih kamu asi, sehingga nggak bisa kasih kamu empati, ya kan? Nah, kebetulan saya untuk itu keluarga sip, saya memang belajar. Karena ingat, kita mesti menjadikan ibu yang profesional kan ya. Maksudnya gini, jangan sampai salah kita sebagai kewajiban kita yang utama itu kan adalah ibu, ya kan? Kalau kita bekerja itu hanya efek samping, ya kita bekerja efek samping akibat kita berpendidikan, gitu ya. Karena kita menjalani pendidikan ini, akhirnya kita diberikan reward oleh Allah bekerja gitu lah ya. Nah, kemudian karena konsekuensi kita bekerja, tentu ada hal-hal yang hilang dari diri kita, hal-hal yang terlupakan yang kita lakukan. Salah satunya misalnya anak kita kasih asi, ya. Nah, karena saya menyadari itu, maka saya belajar keluarga sip. Dulu dadinya ke asi deh nih ya, ke asi dan empati saya belajar di Jakarta itu bayar. Jadi supaya kita miliki kompetensi sebagai ibu, yang menyusui, belajar. Juga belajar di Jakarta juga saya mengenai empati. Segitunya ya, emang harus begitu gitu loh. Mengupgrade diri ke versi terbaiknya ya, Bu. Berhubungan dengan peran kita sebagai perempuan. Iya, benar. Yang berhubungan dengan peran kita sebagai perempuan, kita harus invest di kita. Ya, bayar kedua-duanya ke Jakarta loh itu belajar. Dari sini Ibu berarti bukan. Kalau yang ASI waktu itu masih di Bandung. Oh, masih di Bandung. Iya. Kalau yang empati udah di sini. Oke. Nah, gitu akhirnya saya berpikir gitu, oh kayaknya ibu-ibu banyak butuh ASI. Nah, karena saya kan belajar, ya kan ya, artinya juga nggak sembarangan gitu, karena kan empati kan sangat sensitif juga ya. Bisa jadi sensitif berkaitan dengan kesehatan anak, maksudnya juga higienisnya, ya kan ya. Juga, saya berani bisnis itu karena saya belajar gitu, saya punya ilmunya. Ya, apa yang harus dikasih ke bayi itu udah kita pelajarin, gitu ya. Saya punya sertifikatnya sehingga berani, dan orang pun percaya, trust. Ya udah, itu bikin empati itu karena kita anak saya juga makan itu, jadi mudah banget gitu loh. Oke, artinya ibu lagi butuh juga nih, kita ya coba untuk diri juga, sendiri dulu. Gitu. Nah, mulai bayi yang 6 bulan, kalau yang bayi 6 bulan begini teksturnya, ya. Kemudian bayi yang 9 bulan begini teksturnya, bayi yang 1 tahun itu bisnis yang pertama. Iya. Artinya mulai dari kebutuhan pribadi dulu nih Bu. Dan yang kita bisa aja dulu. Iya, yang kita bisa aja dulu dan dari kebutuhan juga. Mungkin orang lain nggak bisa bisnis itu karena kan nggak tahu ilmunya. Iya benar. Iya nggak, dan dia juga lagi nggak ngasih asi, nggak ngasih empati, ya kan. Jadi ini nggak bisa itu. Nah kebetulan saya waktu itu lagi ngasih empati. Ya anak keempat. Ya, nah saya buka bisnis itu masya Allah ya, luar biasa gitu. Cuman emang rempong ya, minta ampun, karena kan banyak ya, lumayan pesanannya catering sifatnya jadinya. Catering sifatnya, jadi sehari 3 kali kan makan. Pre-order berarti Bu? 2 kali cuman sehari. Oh enggak catering ya, berarti memang kita nyediain 2 kali sehari. Iya 2 kali sehari, jadi udah PO dulu, udah daftar dulu, udah daftar dulu. Hari ini gitu ya Bu ya. Nah gitu menunya apa aja. Oke, siap. Gitu. Itu bisnis yang pertama. Itu bisnis yang pertama. Nah ini menarik ini Bu. Tadi dari cerita Ibu tuh berarti artinya ini ada keresahan timbul itu karena kebutuhan diri dulu. Nah, benar. Kita merasa butuh. Betul, ya kan. Pertama kan untuk saya sendiri juga. Jadi alhamdulillah keluarga sip, saya punya anak 5. Anak saya nggak ada yang pakai empati yang instan. Yang instan, tapi bikin sendiri. Bikin sendiri itu sebenarnya mudah kalau kita tahu ilmunya. Ya, maksudnya saya nggak bikinkan yang nggak membelikan khusus gitu. Apa aja yang kita masak hari ini udah itu yang buat anak. Jadi ya tinggal disisihkan, teksturnya aja yang dibedakan.
Tapi sama semuanya sama kayak yang kita apa makan yang kita juga makan ya, Bu? hari ini, cuman bedanya mungkin kalau untuk keluarga ya pakai cabai atau pakai kecap gitu ya. Nah untuk si bayi nggak dipakein rasa kecuali rempah. Iya. Nah, kalau rempah ya memang dikasih supaya ada ini aja aroma aja. Ada aroma gitu. ya Bu ya. Oke. Ya begitu ya saya dapat ilmunya ya. Begitu yang saya ajar, yang saya lakukan. Ini juga. makin menarik keluarga sip, tapi kita kasih PR dulu nih ya ke Bu Yesi di segmen kedua, kita nanti minta beliau untuk menjelaskan lebih lanjut. Apakah ini yang disebut dengan insting bisnis Bu? Karena kita butuh nih ya. Kita butuh dari kebutuhan kita dulu nih. Contoh misalnya kalau ini kasus empati, mungkin ada kita butuh maunya pakai jilbab yang begini nih, gampang wudhu, nggak ribet, tetap elegan gitu ya. Nah, apakah ini termasuk insting bisnis atau ini gimana nih Bu ya ngasih namanya gitu ya? Oke, keluarga sip, kita bakal balik lagi ya. Kita ke satu musik positif terlebih dahulu. Selamat mendengarkan. Acting so dark, mysterious. Got your shades on your eyes and your heels so high that you can't even have a good time. Everybody look to the left and everybody look to the right. Can you feel that? Yeah, we're playing with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. Wanna make the world thank. Forget about the price tag. Ain't about the cha-ching, cha-ching. Ain't about the, yeah, bubbling, bubbling. Wanna make the world thank. Forget about the price tag. Oh, 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 oh. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب لا 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 نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا. Stop saying mine. Purify your wealth and time. What you love for your brother, what you love for yourself. Everybody unites. Why is everybody so obsessed? Money can't buy us happiness. We slow right down and we go right now. Guarantee it'll be alright. Everybody look to the left and everybody look to the right. Can you feel that? Yeah. With love tonight. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب لا 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 نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى. Wilayah di Indonesia yang rawan gempa bumi terutama terdapat di Pulau Sumatera dengan patahan-patahan seperti patahan Sumatera Barat. Untuk itu, perlu adanya mitigasi bencana agar dapat mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Selain itu, media penyiaran berperan penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas serta harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik agar informasi yang diberikan dapat berimbang, akurat, adil, tidak beretikat buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampurkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistik, tidak mempertentangkan suku, agama,
agama, ras, dan antar golongan, serta tidak membuat berita bohong, fitnah, dan cabul. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Hari Minggu pagi jangan kemana-mana ya. Dengerin Radio Sip FM. Ada yang spesial loh. Benar sekali adik-adik. Di Radio Sip FM ada program anak Taman Kita loh. Di Taman Kita, adik-adik akan mendengarkan kisah-kisah teladan. Dan ada juga penampilan minat bakat dari sahabat-sahabat inspiratif kita. Ingat ya, hari Minggu jam 10 pagi. Ajak teman-teman, ajak ayah bunda untuk dengerin Radio Sip FM. Taman Kita, inspirasi generasi solih dan berprestasi. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. .8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip masih bersama Ara di sini dan Ibu Dr. Yesi Alsandra juga yang dikenal sebagai Uni ya, dikenal sebagai Bunda juga nih beliau ya. Ibu juga gitu ya. Nih Ara kenalnya beliau sebagai Ibu duluan ini, makanya panggil Ibu ya. Ternyata teman-teman ada nih beberapa teman-teman yang kemarin juga titip salam sama Ibu nih Bu. Iya. Ketemu pas ulang tahun Kota Padang minggu kemarin gitu. ya beberapa. Sebenarnya dipanggilnya Uni. Senangnya dipanggil Uni. Uni kan forever young. Oke siap, dan lebih intimate ya Bu, lebih dekat yang gitu kedua ya. juga menunjukkan kita tuh orang Minang gitu. Oke, Jadi tanpa siap. perlu kita ngomong kita orang Minang, Iya. orang udah tahu kan oh kita Iya. orang Minang. Karena gini, karena orang sering manggil Mbak, supaya paling nggak suka dipanggil Mbak gitu loh. Oke. Karena Mbak itu kan sebenarnya panggilan untuk orang Jawa. Iya, Walaupun iya, saya iya. orang Jawa Iya, kan ya, iya. paling nggak senang. Karena di Padang ini kan kita suka belanja kemana dipanggilnya Mbak kan. Oh Mbak, ada yang manggil Mbak berarti Bu? Di Padang ini sering loh Oke, kita baik. kalau belanja, kalau kemana gitu Mbak, katanya ya Allah ini di Sumatera Barat ini Iya, gue saya dipanggil Mbak gitu ya. Nah keluarga Sip ya berarti kita bisa klasifikasikan juga ini ya yang lewat panggilan ini. Kalau yang Uni, ini mungkin iya. kolega gitu ya, orang-orang yang ini. Kalau Ibu biasanya mahasiswa, barangkali gitu ya Bu ya. Iya benar. Iya, jangan Mbak ya keluarga Sip ya pendengar kalau ketemu Bu Yesi di luar. Uni aja gitu ya, Uni. Ada juga kemarin yang bilang Umi gitu ya, karena beliau spesialis parenting juga nih katanya. Memang sih yang tagline kita yang selalu bilang itu bahwa perempuan itu harus lihai di ranah publik juga hebat di ranah domestik gitu ya. Lihai di ruang domestik juga hebat di ranah publik gitu. Nah, separuh udah dikasih tahu nih sama Bu Yesi trik and tipsnya. Kita gali lebih jauh lagi ini ya. Tadi itu Bu, Ibu buka usaha MPASI karena memang lagi butuh waktu itu. Iya benar. Kemudian juga tadi juga kita pernah ada Bu bahas sedikit lagi ekonomi lagi bertumbuh nih. Iya. Ayo kita buka juga usaha bidang ini iya, gitu. benar. Nah, itu insting bisnis kah Bu namanya atau kalau boleh kita namain itu boleh dinamain insting bisnis gak gitu Bu? Iya bisa jadi ya. Ya, bisa jadi itu kali ya, Bu, ya. Oke. Insting bisnis orang beda-beda kan ya. Iya, benar, gitu. benar, beda-beda dan sebenarnya itu nggak bisa juga kita pelajari secara akademik ya. Iya, iya benar. Jadi itu emang naluriah aja gitu, berjalan aja sesuai dengan kebutuhan ya. Oke. Sesuai dengan apa sih yang kita butuhkan gitu. Jadi emang lakukan saja keluarga Sip ya dan berproses, ingat berproses ya, jalani aja prosesnya. Sama kayak ketika saya dulu berusaha MPASI Homemade itu ya. Sampai sekarang kan malah nggak ditekunin itu Ara. Iya, iya. Ya bukannya itu yang ditekunin sekarang gitu, karena emang kebutuhannya udah nggak di MPASI lagi. Iya, benar. Anak udah nggak makan MPASI lagi kan gitu. Jadi nggak diinikan lagi. Di samping memang ini apa namanya emang lumayan gitu agak ribet ya ininya. Agak hektik ya Bu ya Iya agak nyiapinnya ya. iya benar. Jadi ditambah lagi ini apa namanya nggak tahu kenapa ya ini aja gitu kok nggak kesana lebih seneng ke roti. Ya karena tadi juga mungkin ya Bu, karena berawalnya dari kebutuhan. Nah sekarang lagi nggak butuh dulu nih gitu ya Bu ya. Jadi kembali juga ke passion kita kali ya. Oke, Pada siap. akhirnya kita sukanya yang mana gitu. Kita lebih cenderung ke yang mana itu hati nurani kan ya yang
berbicara, kita lebih cenderung kemana akhirnya. Oke, dan nah ada lagi satu lagi ya keluarga sip bisnis saya waktu itu masih kulineran juga, itu sampai 2 bulan terakhir kemarin tuh masih ada yang nanya loh, Ra. Iya, Bu. Nggak tahu ya, otak-otak itu laku banget, Ara. Sempat itu juga Ibu otak-otak. Jadi gini, apa dasarnya otak-otak bisnisnya? Ya itu juga berkaitan dengan kebutuhan juga. Dekat dengan diri sendiri juga. Karena anak saya kayaknya anak siapa aja sama aja, nggak terlalu suka ikan. Oke. Iya nggak, karena kalau makan ikan itu kan ada ranjaunya. Iya benar tulangnya ada gitu ya. ranjau gitu kan ya, beda dengan kalau makan ayam ya kan. Iya. Makan ayam tulangnya kan gede kan, udah kelihatan gitu kan. Kalau ikan kan anak-anak repot. Memang saya ingat juga waktu kecil tuh nggak suka ikan, ya kan, karena malas ketemu juga, ininya ya. Nah, akhirnya ikan ini saya karena belajar empati kan. Nah, saya olah gitu loh. Ini trik juga sebenarnya biar si kecil bisa makan awalnya. Nah, saya bikin apa coba? Otak-otak. Itu ide muncul aja apa gimana sih, Bu? Karena emang kemakan anak-anak kebutuhan tadi gitu ya. Loh. Karena jadi akhirnya anak-anak dikasih kan, kita mencarikan ikan yang terbaik kan katanya, yang mengandung omega 3 banyak itu kan ikan tenggiri. Jadi saya beli ikan tenggiri, kemudian saya olah. Ya, saya bikin otak-otak. Saya kasih tepung sedikit saja. Jadi ikannya berasa. Ikannya ya Allah, tuh akhirnya saya jual. Ya Allah, ternyata itu laku banget, Ara. Berarti Bu emang bikin dari nol ya, Bu ya, bukan yang Ibu beli yang sampai jadi. Akhirnya saya beli itu daging, saya cari-cari ke pasar. Akhirnya kenapa coba kok nggak lanjut bisnis itu, walaupun sampai 2 bulan terakhir itu masih ada yang nanya. Karena emang agak repot keluarga sip. Mesti nyari ikan ke pasar. Dia kadang ada, kadang enggak ikan ini, ya kan. Nah, kemudian kadang ikan ini nggak seger adanya. Terus ikan tenggiri itu macam-macam pula rupanya. Terus mahal harganya. Harga itu nggak stabil. Ya, harga ikan tenggiri itu nggak stabil. Sedangkan kita kan nggak mungkin jualan nggak stabil harganya. Kita mau berkualitas baik juga produk kita. Sebenarnya ketika mau balik ke Padang ada juga mau melanjutkan itu lagi, karena ada terus yang nanyain gitu loh. Karena katanya otak-otak ini enak banget gitu. Karena emang tepungnya sedikit saya karena kasih. Emang premium ya, Bu ya. Karena kan emang untuk anak kan gitu loh, untuk makan keluarga sendiri gitu. Lebih enak jualan roti, Ara. Kenapa? Malam hari pun kita masih bisa beli bahan bakunya. Kan? Bisa request gitu kan, mereka antar langsung ke rumah, jadi enak gitu, makanya lebih senang akhirnya milih ini. Padahal kepikiran juga ya untuk lanjutin bisnis otak-otak ini, cuma kendala itu aja. Kendala beli bahan baku, dan saya nggak pernah mau ganti kata ini ya, supplier yang di pasar tuh. Ada mahasiswa saya, dia di pasar Gawang jualan ikan, terus dia bilang gini nih, Bu, katanya orang yang menjual ikan PMP itu nak dogan ikan tenggiri itu dah, Bu, katanya. Asal ikan aja gitu. Penting ada rasa ikan. Gantinya ikan situo namanya. Oh iya, oke. Agak lebih murah mungkin ya, Bu. Gitu, pakai saya kobuang. Kebetulan saya termasuk yang nggak pernah mau ganti. Ingat kan konsep kita kalau kita berdagang kita harus amanah. Iya. Ya kan, konsumen kita mana tahu kalau ikannya diganti. Yang kita jual juga kualitas. Iya. Beda lah ya, Bu ya. Walau ya, karena belum pernah nyoba jadi nggak tahu juga rasanya. Karena udah yakin aja biasanya ikan tenggiri itu identik dengan otak-otak itu dengan ikan tenggiri kan. Jadi saya juga belum pernah nyobain, mau testing gitu ya, gimana kalau dengan selain ikan tenggiri rasanya sama apa enggak, belum pernah nyoba juga gitu. Itu kelemahannya. Makanya nggak dilanjutkan bisnis itu. Ini yang otak-otak ya, Bu. Udah pasti ada otak-otak banyak nih ya keluarga sip ya. Di Jepang. Di Jepang juga itu semuanya ini sendiri tuh, kebutuhan sendiri yang dijualin tuh. Masya Allah. Ya makanya saya berani bilang di Facebook, di status saya itu, bisnis kuliner itu cepet balik modalnya. Ya. Yang paling cepat balik modalnya dan paling menguntungkan. Bisnis kuliner. Di Jepang Ibu olah apa aja dulu, Bu? Katsu itu yang udah di Padang kan, Bu? Ibu sempat di sini, katsu. Kalau di Jepang itu mulai dari lontong. Lontong loh ya. Lontong bikin di negara orang ya. Terus itu rumah makan Padang. Oh, sempat juga, Bu. Tapi nggak ada rumah makannya gitu kan ya. Cuman virtual aja kita jualnya, bikinnya di rumah. Nanti gitu ya kan. pre-order juga gitu ya. Sistemnya pre-order. Kita jualnya hanya ke orang Indonesia kok ya. Nggak, kalau ke orang Jepang kan nggak boleh kita jualan terbuka. Makanya di Indonesia Raya ini surga kita untuk cari duit deh. Kalau di Jepang itu terbatas. Kita kalau mau jual-jualan tuh izin ini itunya. Mereka kan sangat preventif untuk keselamatan masyarakatnya. Iya. Ya kalau Indonesia kita depan rumah bisa buka lapak ya, Bu ya. Di mana aja kita bisa bikin lapak gitu loh. Nggak kayak ada yang nanyain ingredient ininya apa, nggak akan ada yang nanyain. Ya benar nggak? Kecuali kita nih yang pedagang amanah ya, nggak mungkin kita mau mencelakakan customer kita kan gitu. Nggak mungkin. Sampai sekarang aja saya nggak berani memberikan bahan-bahan yang nggak direkomendasikan gitu oleh MUI untuk bahan baku kita. Nah kalau di Jepang mana bisa kayak begitu, Ara? Iya. Ya, jadi saya jualan di sananya juga hanya untuk orang-orang Indonesia, kecuali untuk pas festival. Nah di sana kan banyak festival.
festival itu kayak kalau kita 17-an lah di sini kayak ada panjat tebing gitu, panjat pinang rame-rame gitu kan. Nah, mereka tuh emang didesain sama mereka kayak festival, misalnya festival musim panas, musim dingin, macam-macam lah ya. Nah di situ memang diorganisir ya untuk bikin jualan gitu. Oke, ada stand-standnya gitu ya Bu. Dan dia tanyain ingredientnya apa. Oke. Tapi nggak sampai ngecek ya ini apa namanya kesehatannya gimana, nggak sampai cukup tahu aja kan. Cuman tahu aja harus didaftarkan gitu. Oke. Didaftarkan. Saya jualan rendang juga di situ. Ada loh, masya Allah, kita tuh happy banget ya. Ada nih orang beli rendang ya, laki-laki kayaknya masih bujang atau gimana orang tuh ya, terus dia makan kan pakai nasi kan. Terus nggak lama dia beli lagi ya Ra. Emang sengaja dibikin cabenya dikit karena orang Jepang kan nggak suka cabe. Nah, itu yang beli orang lokal sana, orang sana karena di festival waktu itu kita bikinnya jualannya. Dia beli lagi. Dia beli lagi ya Allah, seneng banget. Itu emang ternyata bener ya, rendang ini lidah manapun pasti akan suka gitu. Iya, karena cita rasanya luar biasa. Nah itu apalagi ya ini PY. Pokoknya kata kakak saya gini ya. Kamu kan dulu paling malas ke dapur katanya. Kenapa jadi sekarang gila masak gitu ya, ada aja idenya. Ya begitulah, takdir kita tuh nggak pernah ada yang tahu gitu loh ya. Narasi takdir kita, narasi kehidupan kita tuh nggak pernah ada yang tahu. Ya jalanin aja. Sehingga kalau kita tetap bingkai tadi dalam ketakwaan kita kepada Allah ya, dalam berkah dengan menggapai ridho Allah, itu insya Allah Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Nah sekarang alhamdulillah nih keluarga SIP ya, selain bisnis roti itu, karena kami kan punya travel umroh, ya kan. Nah travel umroh ini kan kita setiap alhamdulillah setiap bulan tuh memberangkatkan jamaah. Kadang ada 2 grup, kadang 1 grup, tapi ada selalu 1 grup, gitu ya. Nah jamaah ini kan perlu konsumsi, biasanya kita kan ini order ke orang lain, kan. Nah sekarang saya yang handle-nya, ya alhamdulillah saya juga akhirnya belajar catering. Itu keluarga SIP belajarnya waktu di Jepang. Kenapa kok di Jepang belajarnya Bu Yesi? Karena di Jepang itu kan ada PPI, ya. PPI itu sering ada acara-acara. Kebetulan banyak orang Indonesia kan. Jadi saya tuh paham kalau orang sekian segini berasnya. Berarti udah sampai di tahap itu Ibu paham ilmunya ya Bu. Karena sering menghandle konsumsi masyarakat Indonesia. Pas PPI. Di sana dulu. Ditambah lagi keluarga SIP kalau di sana ya. Kalau Ramadan kita tuh gantian menyiapkan iftar. Yaitu untuk seluruh orang muslim. Ya kan ya, untuk seluruh muslim, apalagi pas lebarannya. Nah, itu kita udah terbiasa makan masak banyak kan. Udah terbiasa masak banyak. Dari sana lah arah saya belajar. Kayak gini ya caranya gitu. Kayak gini ya caranya gitu. Jadi udah termasuk estimasi waktu. Kalau ngerjain segini waktunya. Kalau ngerjain kayak gitu. Makanya berani kita handle sendiri untuk catering jamaah umroh kami. Nah itu dia keluarga SIP ya. Artinya memang nggak berhenti belajar ya Bu, nggak berhenti belajar. Dan menarik, kita udah dapat benang merahnya. Berarti untuk membuka usaha ini apapun itu, apakah kuliner atau yang lain ya Bu, yang paling enak emang berangkat dari kebutuhan diri sendiri dan pengalaman juga. Siap. Ya kan, kalau tadi misalnya kok Bu Yesi sekarang punya catering ya, karena pengalaman waktu di Jepang udah mengajarkan itu. Tapi sebenarnya kalaupun itu nggak ada kedua-duanya keluarga SIP, misalnya kita emang nggak butuh itu juga, pengalaman juga nggak ada salahnya dicoba, ya kan? Nggak ada salahnya dicoba keluarga SIP. Coba aja, try aja dulu. Contoh, misalnya saya termasuk keluarga SIP dulu yang nggak ngerti mana itu tepung protein tinggi, mana protein rendah, nggak ngerti keluarga SIP, ya, nggak ngerti perovenan, pokoknya semuanya lah nggak tahu menahu tentang itu, ya, tentang kulineran ini saya nggak ngerti gitu. Tapi karena belajar tadi, dapat karena pengalaman. Belajar tadi, kemudian kebutuhan juga, pengalaman juga, dan ingat keluarga SIP memang segala sesuatu terus belajar. Kalau tadi saya bisnis empasi, saya ke Jakarta loh belajar empasi, dan itu bayar. Saya bisnis roti, keluarga SIP, saya belajar di bakery, ya, dan kita juga waktu itu diajarkan oleh Hanamasa Bakery namanya, dari Jepang. Itu untuk orang Indonesia semuanya. Enggak semuanya sih yang daftar aja, itu kita juga bayar juga berarti Bu. Jadi investasi keluarga SIP ya. Jadi kalau mau kita yang besar ya kita harus ada investasi gitu ya. Jangan mengharap yang gratisan aja gitu. Boleh belajar gratisan keluarga SIP, tapi tentu nilainya nggak sama. Contoh, banyak banyak resep roti di YouTube, benar nggak? Benar banget. Bertebaran resep roti. Saya tinggal juga kasih di kelas aja gitu ya. Tinggal direkuk. Tapi keluarga SIP ternyata yang detail-detail itu ya belajarnya itu adalah di bakery itu betul. Ya, nah jadi teman-teman saya yang orang Indonesia tadi, termasuk orang Indonesia sekarang yang ada di Padang nih, yang barengan ikutnya dengan saya keluarga SIP, dia nggak masuk di dapurnya, hanya
yang punya bakery itu ngajarin ke kami di suatu tempat gitu di kayak demo masak gitu ya, kayak Bu, demo masak aja belajarnya. Iya. Sedangkan saya karena emang saya pengen tumbuh, pengen belajar, saya datengin bakerynya, dapurnya. Oh kayak gini ya caranya. Jadi kita ngerti, punya experience betul gitu loh. Beda jika kita belajar ya otodidak, apalagi di YouTube. Banyak banget di YouTube itu yang nggak dijelasin gitu benar. Apalagi dia kan cuma video sepotong-sepotong. Ya enggak, kita nggak tahu betul gitu. Jadi keluarga sih pesan saya satu lagi, kalau memang niat betul kita belajar sama ahlinya ya, kemudian investasi. Oke, siap. Investasi, belajar nih, udah dapat tipsnya ya keluarga sip. Yang pertama, yang paling enak itu buka usaha berdasarkan kebutuhan juga pengalaman tadi. Kebutuhan, tentu kita memenuhi kebutuhan kita, nggak mau asal-asalan ya Bu. Akhirnya kita totalitas. Kemudian dari pengalaman, berangkat dari pengalaman juga. Dan investasi tentunya, kita mau jualan tapi mau memberi tapi kita nggak mau menerima juga gitu, nggak mau belajar gitu ya Bu ya. Atau misalnya bisa juga sih keluarga sip yang kita nggak mau, misalnya emang terbatas keuangan misalnya ya. Kalau kita mau investasi juga terbatas. Bisa jadi keluarga sip, banyak loh orang belajar rendang itu dia nggak belajar ke orang lain, dia nggak investasi, tapi dari nenek moyangnya turun-temurun resepnya gitu loh resepnya. Nah investasinya apa? Ya dia mau dong belajar nongkrongin neneknya lagi masak gitu loh. Investasi dia ya itu gitu loh, investasi di waktu, ya kan, investasi di tenaga. Liatin gimana sih caranya belajarnya, itu kan nggak bayar. Jadi nggak mesti semuanya itu harus diukur dengan uang gitu loh investasi ini, ya kan. Ya, coba dilihat, atau mungkin tetangganya mungkin ada yang pinter kalau mau berbagi itu pengalaman ilmu. Tadi masuk ke pengalaman artinya ya Bu. Belajar, intinya kita nggak mungkin nggak belajar kalau kita mau tumbuh dan berkembang. Benar-benar. Oke Bu, ini kita mau masuk segmen ketiga, tapi ada suatu pertanyaan nih, izin Ara bacakan ya Bu ya. Pertanyaannya adalah, iya Uni mungkin buka usaha berdasarkan kebutuhan tapi di backupnya kuat. Maksudnya mungkin Ibu buka usaha ini, Ibu juga ada kerjaan lain yang memang penghasilannya tiap bulan gitu. Nah, gimana dengan kami yang memang untuk buka usaha itu menggantungkan kehidupan kedepannya ke sana gitu. Jadi maunya cepat dapat untung. Aduh. Oke Uni, nanti kita jawab juga ya. Kita jawab sama Uni Yesi nanti. Pertanyaannya tuh pasti mewakili banyak pikiran nih. Mungkin yang lain gak berani nanyain tapi berani gitu ya. Iyalah Bu Yesi gitu ya. Beliau kan ada kerjaan lain gitu ya. Benar. Oke, kita bakal jawab nanti, kita bakal kulik lagi dari Bu Yesi. Ada segmen terakhir, kita ke satu musik positif dulu. Ini keluarga sip dari Opik dengan Ia Maulana. Spesial untuk semua pendengar dimanapun berada. Selamat mendengarkan. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, gak terasa ini nyari 1 jam kita ngobrol ya. Yang on mic sama gak yang on mic hari ini tuh seru banget ngobrol sama Bu Yesi, banyak banget ilmunya. Dan kita fokus dulu nih ya ke materi kita ini ya Bu ya. Ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir biar gak kemana-mana gitu ya. Udah ke distract aja nih ya. Karena tulisan Bu Yesi sempat FYP lah kalau di TikTok ya. Sempat heboh banget kemarin. Nah semoga tulisan-tulisan beliau nanti juga banyak menginspirasi. Dan kita fokus dulu nih ke pertanyaan terakhir. Nah Bu Yesi kan udah punya usaha juga nih Bu, udah punya penghasilan tetap gitu ya. Iyalah bisa buka usaha berdasarkan kebutuhan. Nah kami gimana ceritanya ini gitu? Iya benar-benar. Gimana tuh Bu? Silakan Bu. Nah keluarga sip mungkin banyak sekali yang penilaian seperti itu ya. Benar, yang pertama benar. sih kalau yang punya posisi sama dulu, ya, yang punya sama, yang dia juga udah bekerja, kemudian ingin menambah penghasilannya, jangan pernah berhenti dari apa yang dilakukan hari ini. Ya, tunggu sampai stabil dulu. Ya. Tunggu sampai stabil, settle. Kalau mau resign silahkan. Tapi kalau sedang berjuang, jangan lepaskan dulu. Tahan dulu. Ya, jangan lepaskan dulu. Ini apa sih namanya ya? Tali bergantung kita gitu ya, boleh seperti itu dikatakan. Nah, ini bagaimana dengan yang emang mulainya itu dari situ gitu. Emang hanya itu yang kami kerjakan gitu kan ya. Emang yang utama itu emang nggak ada, yang utama itu emang jualan itu, nggak ada yang lain, nggak ada gitu kan ya. Ingat sekali lagi ya, yang kita bergantung, kalau tadi mungkin ada Han, atau misalnya teman-teman melihat oh ya Bu Yesi kan udah ngajar misalnya ya kan ya, itu nggak salah, tapi ada yang lebih kuat lagi gantungannya loh, Allah Subhanahu Wa Taala. Siap. Allah Subhanahu Wa Taala gantungan kita yang lebih kuat. Bener nggak? Iya benar banget Bu. Ya, yang kalau yang sudah mengajar tadi itu nggak ada apa-apanya gitu kalau Allah mau kasih kita lebih. Ya, karena banyak sekali orang yang memulai usaha yang awalnya nggak ada punya gantungan sama sekali, bahkan minus. Ya, keluarga sip, saya paling senang keluarga sip menonton YouTube. Itu ini contohnya apa namanya, nyalakan lilin ya, apa sih nama YouTube itu? Itu cita-cita inspiratif.
pagar kehidupan juga itu, Bu. Nah, jadi keluarga sip, kalau seandainya kita ingin nih, ya, yang tadi nggak ada pekerjaan misalnya sebelumnya gitu ya, ingin kuat, ya, ingin continuous improvement, terus tumbuh dan berkembang, gitu, baca atau dengarkan cerita orang-orang yang sama, ya kan ya. Kalau dia sih yang ngomong, gitu ya, karena nggak ada experience tentang belum berada di posisi itu, jawabannya mungkin hanya apa sih namanya lab service gitu loh. Siap. Nggak dari hati ke hati gitu loh, karena nggak ngalaminnya, gitu. Karena nggak mengalami di posisi itu, gitu ya. Hanya bisa menguatkan. Motivator artinya nih ya, hanya bukan inspiratornya nih ya, gitu ya. Siap. Karena nggak mengalami, gitu, nggak punya experience-nya, ya. Karena udah ya bagaimanapun kalau bisnisnya ini juga kan udah tetap ada kayak gitulah kira-kira gitu ya. Tetapi coba teman-teman nonton di YouTube yang bahkan dari minus. Itu saya tonton, itu banyak sekali cerita hutangnya sekian, ya kan ya, bahkan bermiliar-miliar, atau bahkan dia karena nekat gitu ya, dia pernah bekerja juga di yang riba gitu ya, kemudian dia pengen karena saking tinggi girohnya, kemudian dia keluar dari ranah itu ya, kemudian ternyata justru malah hancur gitu loh usahanya itu ada, dan bagaimana dia bangkit, itu banyak sekali cerita ya di YouTube yang bisa kita ikutin. Tapi kalau bertanya ke Bu Yesi, jawaban Bu Yesi seperti tadi itu, ada tempat yang paling kuat lebih gantungannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi nanti Allah tuh akan akan memberikan jalan-jalan, digampangkan, dimudahkan aja, kan dikasih tahu, dan kita tuh nggak pernah kepikiran gitu. Kok gini gitu ya? Kok gini jadinya ya jalan hidup kita, usaha kita gitu. Sama seperti saya ini, kok bisa misalnya di posisi sekarang ini tuh, itu kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga sip. Ya, itu nggak akan mungkin bisa yang seperti teman-teman lihat itu, atau seperti teman-teman dengar itu, gitu loh. Ya, kalau bukan karena kasih sayang Allah, kalau bukan karena belayan dari Allah, gitu ya, itu nggak akan mungkin. Jadi emang jangan pernah sekali-kali kita beranggapan kita karena kehebatan kita, gitu ya. Jadi makanya selalu saya katakan tuh ya, gantungnya tuh ke Allah, gitu. Ya, apakah kita punya pekerjaan atau nggak punya pekerjaan, nanti Allah yang akan kasih jalannya, dibukakan sama Allah, gitu. Ya, coba. Udah berapa usaha yang saya kerjakan, pernah jadi distributor madu, pecah madunya di tempat orang gitu ya, Bu. Di tempat orang yang kita tuh gak enak. Kalau keluarga sip tahu merek jilbab yang ngetop itu, nah itu waktu di Bandung itu kami masukin ke situ, itu pas kita datang lagi tuh ngerasain orang mukanya nggak masam gitu ke kita, gimana coba tuh ya, nggak enak ke kita, karena kita ngerasain juga kalau kita di posisi dia itu pasti kesel. Bayangin ya, madu saya pecah karena madu saya itu madu alami yang belum diinin pabrik gitu, belum diolah pabrik waktu itu, jadi gasnya masih banyak keluar gitu ya, dan dia juga nggak mungkin nungguin kita untuk bersihin, terpaksa dia yang bersihin, padahal tempatnya elit gitu. Ya kan, showroomnya itu elit banget, karena ya showroomnya elit. Nah seperti itu ya, teman-teman coba pernah nggak ngerasain gitu ya, kita masukin barang gitu ya terus ditolak, belum pernah kan? Nah coba deh rasakan gitu loh. Berarti prosesnya udah ya, Bu ya. Rasakan. Pernah nggak keluarga sip ya, ini Pak suami istri ya, saya ceritain aja, mudah-mudahan jadi inspirasi. Karena suami saya passionnya nggak di sini gitu ya, nggak di bisnis gitu loh. Ya, kita tuh tulak-tulakan masuk. Duluan gitu. Pernah sampai di tahap itu juga ya, Bu. Abi lah masuk. Udah aja deh. Abi, maksud saya ini kita sama-sama gitu loh. Abi, saya mau nyemangatin, Abi pasti mampu gitu. Dan ini bukan sesuatu yang hina. Nah, gitu. Ini bukan sesuatu yang hina, walaupun mungkin bagi sebagian orang ini berat gitu loh. Itu saya pernah melakukan. Udah melewatin itu. Udah melewatinya gitu, udah melewatinya. Jadi jalanin prosesnya keluarga sip, dan gantungkan penuhnya itu kepada Allah. Mudah-mudahan ikhtiar dan doa bertemu. Baik. Nah, kalau ikhtiar dan doa bertemu, meledaklah dia. Ya, jadilah barang tuh kalau kata orang Medan kan. Nah, seperti itu keluarga sip. Jadi jalanin saja prosesnya. Dan kemudian kalau yang sudah berkeluarga gitu kan ya, ini kuatkan kita dengan pasangan kita gitu. Karena akan merasakan manfaat dan risikonya nanti kita berdua. Seperti itu. Seru nih, Bu ya. Itu tadi tuh keluarga sip kuncinya. Sampai Ara bingung dulu ya, beberapa menit mikir dulu mau ngomong apa gitu ya. Itu tadi ikhtiar dan doa bertemu ya, meledak jadi barangnya gitu jadi ya, Bu. Barang tuh kan. Benar. Dan doa. Dan mudah-mudahan kita senantiasa terus ini ya, karena kita kalau saya gitu ya, kita tuh nggak ada daya dan upaya kalau bukan karena kehendak Allah. Maka deketin Allah. Coba sekarang dipertanyakan, sholat malamnya rutin nggak gitu, ya kan? Ya, kemudian infak sedekahnya gitu rutin nggak gitu. Nah ini yang perlu kita pertanyakan. Jadi kalau memang kita pengen banyak,
ya kita Allahnya juga mesti kuat gitu, Iya. kenceng gitu. Ngasihnya juga mesti banyak gitu ya. Walaupun mungkin belum banyak versinya orang lain ya, belum banyak versi orang lain, minimal ada gitu. Iya. Ya minimal ada dan nggak pelit gitu keluarga SIP. Oke, jadi walaupun dunia usaha yang ruhiyah kita, yang keterlibatan Allah dalam hidup kita tuh harus Nomor selalu satu kalau nomor menurut saya satu ya Bu ya. Menurut saya justru itu prioritas hidup kita sebenarnya. Yang Ya pertama, kan ya. ya. Yang pertamanya itu ini hanya ngikut aja nanti. Ini toolsnya untuk mendapatkan itu sebenarnya gitu sebenarnya ya Bu ini ya. kalau, Iya, kalau benar. kita sebagai muslim ya kita meyakinin itu gitu karena semuanya ini adalah punyanya Allah Iya. dan kita tidak akan bawa pergi, gak akan bawa pulang nantinya gitu ya. Iya. Tapi dengan kondisi ini kita bisa berbuat lebih Iya. ya, karena ingat ibadah itu nah seperti cita-cita kita yang lalu-lalu Iya. juga kan ya mahal Iya. ya, sebagiannya ya sebagian kayak umroh, haji. Siapa sih yang gak kepengen haji? Iya. Gila, yang haji ini udahlah dia pakai furoda, ternyata furodanya yang kan tahu juga kasihan banget kan Iya, gitu ya. Kalau kasihan saya kita. furoda yang benar-benar tuh sebenarnya mahal banget gitu loh. Bisa di atas 500 juta. Iya. Nah, kalau furoda yang ininya yang tadi tuh yang itu ya 300-an, akhirnya malah di sana bermasalah kan ternyata gitu. Itu aja udah gede ya. Terus saya Iya. bilang gini, ada yang bilang, ada uang 300 juta nggak katanya? Terus nanti ikut furoda, gila 300 juta tuh susah loh nyarinya. Kalau seandainya nanti nggak jadi bisa gilo dan dia Iya iya kan? Iya kan, bisa gitu. modal untuk berapa usaha gitu ya Bu ya. Makanya saya bilang, saya nanya pasti nggak nih gitu ya, dia nggak Iya. bisa memberikan juga kepastian. Maksudnya kita bisa haji dengan tenang seperti halnya yang berlaku gitu ya secara Iya. hukum legal nggak gitu kan. Nah dia juga nggak bisa memberikan kepastian. Siapa yang nggak gila coba kalau Iya, kita uang iya. 300 juta ternyata Iya. seperti yang terjadi di itu, aduh kayaknya enggak. Iya. Ternyata mahal gitu keluarga SIP ya kan. Makanya emang kita harus berjuang dalam bingkai kasih sayang Allah. Oke, luar biasa ya keluarga SIP. Jadi tips and trick untuk merintis bisnis makanan itu yang pertama sama Allah niatnya ya Bu ya. Iya Ya. betul. Kemudian ya berdasarkan kebutuhan dan pengalaman kita itu paling apa yang kita enjoy. bisa lah. Iya, Coba apa yang misalnya kita keluarga bisa. SIP nih. Keluarga SIP pandai bikin rendang. Iya. Udah, Bu. Saya nggak bisa bikin rendang keluarga SIP. Oke, Iya kan? Maksudnya bisa yang biasa tapi rasanya ya biasa standar Iya, gitu loh. Ya saya nggak bisa situ. Oke. Maksudnya kecuali kalau waktu di Jepang ya, di Jepang mah orang asalkan udah bentuk rendang Nggak aja ada udah senang. pembanding, nggak ada pembanding, iya. Karena lidah udah terlalu kangen, jadi apa aja kita bikin enak Iya, aja enak sama orang. aja bawaannya. Contohnya juga lontong kan. Walaupun saya pernah bikin lontong di Jepang dan menurut saya enak gitu kan ya, tapi kan di sini jauh lebih enak lagi. Saya Iya. nggak ngambil skop yang itu gitu loh. Oke. Bikin aja apa yang teman-teman suka. Bahkan kue talam, jangan dipikirkan ya yang jualan kita yang kecil-kecil ece-ece itu nggak miliaran nanti Iya. hasilnya loh. Dari yang kecil mulainya ya Bu bahkan. Itu coba tuh goreng pisang di Pekanbaru tuh jadi pusat oleh-oleh. Iya. Pisang kipas. Iya. Jadi udah miliarder orangnya. Iya, padahal awalnya dari Cuma goreng dari pisang loh. Goreng pisang iya kan, doang, tapi iya. dia pandai gitu. Nah kalau saya kan nggak ada ilmunya di situ, jadi makanya saya ngambil yang itu. Oke. Jadi kerjakan yang kita tahu ilmunya. Iya. Nah kenapa tadi Bu Yesi empati? Ya karena saya tahu ilmunya, belajar gitu. Iya. Dari butuh dulu, habis itu berusaha belajar untuk Iya, belajar, memenuhinya. betul. Dan saya kalau misalnya ada yang pertanyakan nanti higienisnya, kehalalannya, saya punya Iya. sertifikat yang meyakinkan Iya. kalau saya emang expert di sini. Nah, seperti itu keluarga SIP. Oke. Atau keluarga SIP tak pandai bikin apa, misalnya kan ketupe, misalnya ada loh mahasiswa saya dari jualan lontong di jalan Sutomo. Oke, ya. Ya Allah udah punya mobil, Masya Allah. lontong loh. Jadi jangan dipikir orang jual lontong miskin ya keluarga Iya, SIP ya. Ya beli keluarga SIP itu foto-foto seurangnya di pinggir Masya jalan. Allah. Bahkan Yuk, di pinggir kita jalan coba. itu aja loh ini. Iya. Kita juga bisa coba sebenarnya Semuanya Bu semua ya. bisa, yang penting kita expert di bidang itu. Iya, Kita kerjakan itu itu. tadi. Jangan ngelirik punya orang lain. Biasanya jual roti loh. Bisa nggak bikin roti? Kalau Iya, bisa silakan, iya. ya kan? Atau misalnya kita orang bisnis apa tadi kan? Orang bisnis pisang kipas, Iya. laku, wah Iya. boleh tuh. Kita nggak punya ilmunya tuh bikin itu misalnya. Nah seperti itu keluarga SIP. Coba. Ya, dimana kita mampunya dan terus memperbaiki diri juga ya Bu, Nah, itu membekali dia, diri nomor dengan satu. ilmu juga pastinya. Itu dia keluarga SIP ya hari ini, waktu yang memisahkan kita, Masya Allah sekali. Dan intinya ya udah nggak zaman lagi sih sebenarnya, lihat tiru modifikasi gitu ya. Orang lebih kepada belajar kemudian sharing kalau udah baik Iya, gitu ya. benar. Udah bisa kita nge-share ke orang gitu ya Bu ya. Benar. 1 tahun juga nih kebersamaan kita di Mompreneur ternyata Bu, udah Tanggal Agustus berapa dulu lagi. ya? Pokoknya awal Agustus kalau nggak Awal salah Agustus dulu. ya segini juga lah kali ya Bu ya, pekan pertama iya. pekan kedua. Setahun kita di Mompreneur,
banyak sekali materinya, udah berapa SKS itu ya Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya keluarga SIP ya. Mudah-mudahan amin. bermanfaat buat keluarga SIP, bisa menunjang kehidupannya, bisa meningkatkan kualitas dirinya. Iya, benar sekali. Dan kita masih menunggu juga nih. Biasanya kita 1 bulan terakhir kita berdasarkan request pendengar ya Bu. Iya, 2 bulan terakhir malah, dan itu memang ternyata banyak yang dengerin. Alhamdulillah ada gitu ya. Yang penting bermanfaat yang ya penting keluarga SIP bermanfaat. ya. Kita tumbuh dan berkembang bersama. Amin. Mohon doa selalu ya Bu ya. Iya, 1 tahun kebersamaan kita. Semoga masih panjang nih episode kita. Iya betul. Dan kita cari nanti, ini ada yang bilang nih, minta dong ini kita mau yang parenting juga gitu ya, keakhwatan juga. Tunggu sabar satu-satu. Kita coba lobby nanti program direct kita. Betul. Baik, terima kasih ya Bu di 1 tahun ini, Masya Allah sekali ya. Terima kasih ilmu-ilmunya, terima kasih hospitality Bu Yesi itu luar biasa sekali ya, ramah gitu ya. Nggak kebayang beliau juga seorang mompreneur, pengusaha juga, dan seorang dosen juga pastinya gitu ya. Banggalah yang bisa kuliah sama Bu Yesi nih teman-teman adik-adik di Universitas Dharma Andalas. Dan mohon maaf Bu atas semua kesalahan kata. 1 tahun ini lebih tepatnya, ke depan kita susun lebih baik lagi insya Allah. Amin. Dan semoga kita masih bisa terus menginspirasi untuk keluarga SIP di rumah. Bener banget. Oke, terima kasih ya Bu sekali lagi dari Ada Pribadi. Waktu ternyata ya, padahal masih banyak kamu dibicarain. Masih banyak. Kata kalau ngobrol nggak tahu waktu ya Bu ya. Oke Bu, berakhir perjumpaan kita di pagi menjelang siang ya, udah jam 11:34. Aral Taufani sama Pak Mendur di dari ruang dengar Anda ya Bu Yesi juga pastinya. Sampai jumpa minggu depan insya Allah ya Bu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.